Halo Sobat Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita di sini akan membahas mengenai perencanaan sosial, yaitu Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan dan Perkebunan. Dan fokus kita kali ini adalah hutan mangrove di benua Bali. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Kita dari kelompok 9 Sosiologi Udayana angkatan 2020 yang beranggotakan 5 orang dengan aku sendiri Ruth Novelia. Aku di sini bersama teman-teman aku diantaranya Lisna Paramita, Juan Andrew, Atalah Ben, dan yang terakhir ada Yudiarta. Sebelum masuk ke pembahasan, kita ada sepatah dua patah kata dari Ibu Nazrina Zuryani selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan sosial. Langsung aja kita simak videonya yuk! Halo sahabat, di dalam ilmu sosiologi saya mengajar perencanaan sosial. Perencanaan sosial itu punya pengaruh yang baik kalau kita memikirkan tentang lingkungan. Seperti Hudson katakan bahwa dunia sekarang ini harus memikirkan keberlanjutannya dan semua yang berbau kehijauan, misalnya green economy, itu sudah harus digagas. Maka melihat hutan mangrove yang di sekeliling kita ini itu adalah sisi dari lingkungan yang harus dihijaukan. Perhutanan sosial merupakan irisan dari Kementerian Perhutanan, kemudian kalau hutan mangrove adalah irisan dengan Kementerian Kelautan. Artinya, kita harus bisa mempertahankan keberlangsungan hidup ekosistem yang ada di laut. Bersamaan dengan itu kita yang hidup di darat, kita juga merawat apa yang disediakan oleh hutan mangrove ini dengan semua ekosistem yang memberikan oksigen ke dalam kehidupan kita. Maka perencanaan sosial kelompok ini harus memperlihatkan upaya maksimal terhadap pelestarian hutan mangrove sebagai perhutanan sosial. Itu yang bisa saya sampaikan. Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali. Pada sektor pariwisata, Kota Denpasar juga memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan daerah yang lainnya. Salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Denpasar yakni ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove di kawasan Bali ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya atau Tahura berdasarkan SK Menhut nomor 544 tahun 1993 tanggal 25 September 1993. Namun masyarakat Bali lebih mengenalnya dengan Mangrove Information Center atau MIC. Tahura Mangrove Bali memiliki luas 1.553 hektar yang terbentang dari Sanur hingga Tanjung Benoa. Suatu ekosistem pada wilayah intertidal atau pada wilayah pasang surut dengan interaksi yang kuat antara perairan laut payau, sungai, dan terestrial. Interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, baik berupa flora maupun fauna. Jadi, dapat diketahui bahwa ekosistem mangrove adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga selalu tergenang air. Hutan mangrove merupakan suatu kawasan yang berfungsi sebagai penghubung antara lautan dan daratan. Mangrove mempunyai kemampuan unik untuk beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang ekstrim seperti keadaan tanah yang tergenang, kandungan garam yang tinggi, serta keadaan tanah yang tidak cukup stabil. Menurut BPDAS Unda Anyar pada tahun 2008, vegetasi mangrove di Tahura Ngurah Rai Teluk Benoa untuk tingkatan pohon jumlah jenis yang ditemukan sejumlah 9 jenis. Jenis yang paling banyak adalah Soneratia alba, yaitu jenis prapat dalam bahasa Bali. Oleh karena itu, kawasan hutan ini disebut hutan prapat Benoa. Berdasarkan besarnya nilai kelimpahan vegetasi, secara berurutan dari yang terbesar sampai terkecil jenis mangrove adalah Soneratia alba, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Bruguera gymnoriza, Rhizophora stylosa, Avicennia marina,
Xylocarpus granatum, Excocaria agloca, dan yang terakhir Avicennia lanata. Ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis yang penting bagi wilayah pesisir. Selain itu, fungsi ekologis mangrove adalah sebagai penyerap dan penyimpan karbon dalam upaya mitigasi pemanasan global. Mangrove merupakan salah satu parameter blue carbon karena perannya dalam memanfaatkan CO2 untuk fotosintesis dan menyimpannya dalam bentuk biomasa dan di dalam sedimen. Hutan mangrove di Perancak Jembrana awalnya memiliki area yang sangat luas. Vegetasi mangrove di Perancak telah mengalami perubahan luasnya di mana sejak tahun 1980-an telah menjadi pengalihan fungsi menjadi lahan tambak. Upaya rehabilitasi telah dilakukan sejak tahun 2001 dengan reboisasi penanaman kembali. Lebih dari 390 hektar merupakan lahan tambak, baik yang masih produktif maupun yang sudah tidak produktif, serta 178,6 hektar merupakan ekosistem mangrove. Gerakan konservasi lingkungan tidak hanya terkait dengan aspek ekologis atau ekonomis semata, tetapi juga sosial dan psikologis. Berbagai kelompok masyarakat yang bekerja dalam isu ini berupaya memposisikan diri sebagai bagian dari gerakan konservasi lingkungan dengan segala dimensinya. Gerakan konservasi dapat diartikan sebagai suatu gerakan sosial, politik, dan juga lingkungan hidup yang berusaha melindungi sumber daya alam, meliputi spesies tumbuhan dan hewan serta habitatnya untuk masa depan. Memahami gerakan konservasi sebagai sebuah gerakan sosial berarti berfokus pada bagaimana sebuah gerakan konservasi melibatkan dimensi manusia sebagai individu dan kelompok dalam situasi sosial yang dinamis. Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan yang mengamanatkan terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan di setiap daerah diharapkan mampu menjawab berbagai macam permasalahan pengelolaan hutan lestari. Harapan besar pemerintah daerah diberikan kepada organisasi kesatuan pengelolaan hutan ini guna mengembalikan dan mempertahankan hutan lestari, serta mengangkat perekonomian masyarakat, utamanya masyarakat penyandang hutan, hingga akhirnya bisa menciptakan peningkatan pembangunan daerah, salah satunya hutan mangrove di benua Bali. Teluk Benoa merupakan salah satu kawasan hutan mangrove yang berada di daerah Bali. Lokasi Teluk Benoa yang strategis berdekatan dengan pusat pariwisata dan bisnis, sehingga mendapat banyak tekanan seperti adanya limbah domestik hingga alih fungsi lahan. Sehingga tekanan yang terjadi dapat mengakibatkan penurunan serta hilangnya peran ekosistem mangrove. Oleh sebab itu, kajian mengenai regenerasi mangrove perlu dilakukan melalui pengamatan semai dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Sejak isu reklamasi Teluk Benoa yang dimulai pada tahun 2012 saat Gubernur Bali memberikan izin reklamasi kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional di kawasan perairan Teluk Benoa, membuat Universitas Udayana melakukan studi kelayakan atas rencana reklamasi tersebut dan dinyatakan tidak layak. Ketidaklayakan itu berdasarkan penelitian dan kajian dari 4 aspek, yaitu aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial budaya, dan aspek ekonomi finansial. Lebih lanjut dalam aspek lingkungan, reklamasi akan menimbulkan hilangnya fungsi konservasi Teluk Benoa. Hutan mangrove yang berfungsi mencegah abrasi dan menekan laju sedimentasi dari limbah perairan sungai otomatis hilang karena ditimbun material reklamasi. Menurut Marganov dan kawan-kawan, pada tahun 2007, limbah yang terkandung dalam perairan sungai dapat berupa TSS atau Total Suspend Solid. Untuk dapat mengoptimalkan sumber daya mangrove dan lingkungan pesisir, perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui potensi, permasalahan, strategi pengelolaan berkelanjutan, dan diperlukan pengetahuan tentang nilai strategis dari keberadaan hutan mangrove yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, salah satunya melalui kegiatan pengembangan ekowisata dengan upaya konservasi, proses pemberdayaan masyarakat,
dan kegiatan rekreasi yang dilakukan secara terpadu. Dalam mengembangkan potensi-potensi destinasi ekowisata, perlu diperhitungkan agar tidak salah dalam pengelolaan suatu daerah ekowisata. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threat digunakan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal kawasan ekowisata mangrove di Provinsi Bali. Sehingga, hasil analisis SWOT ini merupakan hasil penelitian yang akan membantu dalam upaya mencari alternatif strategi pengembangan ekowisata mangrove di Provinsi Bali. Pengetahuan pengaruh Total Suspended Solid atau TSS terhadap kerapatan dan luas vegetasi mangrove akan sangat membantu menambah sumber penelitian untuk mencegah isu reklamasi dan dalam proses perencanaan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benua. Adapun pro dan kontra tentang perencanaan konservasi hutan mangrove ini yaitu pada dasarnya mengenai prinsip Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, sektor kehutanan dan perkebunan dalam hal ini menyangkut hutan mangrove di Benoa. Masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi akan pelestarian dari ekosistem mangrove yang ada di Teluk Benoa. Hal ini terlihat pada implementasi masyarakat Bali yang secara terang-terangan menyatakan urgensi menolak reklamasi Teluk Benoa karena menyangkut akan kekhawatiran dari keberlangsungan ekosistem hutan mangrove Benoa. Urgensi menolak reklamasi Teluk Benoa ini berangkat dari keresahan masyarakat terhadap sedimentasi proyek reklamasi yang akan mempunyai indikasi sensitif pada vegetasi mangrove Benoa hingga berakhir pada sedimentasi yang akan mematikan vegetasi sonerata ini dan juga mengakibatkan penghancuran habitat dan ekosistem Teluk Benoa yang telah terbentuk dari jutaan tahun yang lalu. Ditambah lagi terdapat studi yang menemukan bahwa hutan mangrove atau hutan bakau tidak akan selamat dari kenaikan laut yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2050 dan akan selamat apabila emisi gas rumah kaca berkurang. Berangkat dari pemikiran masyarakat Bali yang telah sadar akan manfaat hutan mangrove, banyak dari masyarakat yang sangat setuju dan memposisikan diri dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan dan Perkebunan dalam hal ini menyangkut hutan mangrove di Benoa. Namun, sebagian kelompok tetap setuju dengan adanya reklamasi Teluk Benoa. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasannya sebagian kelompok tersebut memposisikan diri sebagai pihak yang kontra akan prinsip Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, Sektor Kehutanan dan Perkebunan yang dalam hal ini menyangkut hutan mangrove di Benoa. Mereka menilai reklamasi Teluk Benoa akan menguntungkan bagi masa depan pariwisata Bali karena memunculkan objek wisata baru bagi Bali. Padahal, menurut studi kelayakan yang dilakukan oleh tim dari Universitas Udayana Denpasar, reklamasi tidak layak dilakukan. Sebab, bila reklamasi tetap dilakukan, akan terjadi perubahan pola arus dan gelombang. Namun, berdasarkan studi kelayakan rencana revitalisasi Teluk Benoa dari aspek hukum, dinyatakan layak dengan syarat adalah sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Badung dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Beberapa alternatif strategi sangat diperlukan dalam perencanaan pengelolaan yang efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan yang mengakomodir kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial. Pertama, strategi prioritas tertinggi adalah implementasi dan penegakan aturan tentang mangrove terkait zonasi dan regulasi yang menyertainya. Dengan memahami batas-batas zonasi, para pihak terkait dapat menentukan kegiatan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan dalam kawasan. Zonasi di Tahura terdiri dari blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan blok lainnya. Masyarakat sekitar Tahura belum mengetahui dengan jelas batas-batas zonasi ini sehingga perlu adanya sosialisasi. Peraturan perundangan dan kebijakan yang tidak tepat dan tidak efektif dapat berakibat pada kegagalan dalam pengelolaan mangrove lestari seperti yang terjadi di Afrika Barat. Tidak jelasnya aturan mengenai lembaga yang menangani pengelolaan mangrove menyebabkan banyaknya lembaga yang terlibat, akan tetapi perencanaannya tidak terkoordinasi. Hal ini berakibat pada kurangnya pertimbangan mengenai hutan mangrove.
Dalam kebijakan-keputusan mengenai hutan mangrove, perlu diatur oleh peraturan dan kebijakan khusus yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi ekosistem mangrove. Peraturan kebijakan yang diterapkan harus mendorong insentif ekonomi yang mempromosikan pemangku kepentingan terkait untuk melindungi dan mengelola ekosistem mangrove. Yang kedua, pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran merupakan strategi berikutnya yang harus dilakukan. Permasalahan sampah merupakan permasalahan terbesar yang merusak ekosistem mangrove dan mengurangi daya tarik hutan mangrove. Untuk melaksanakan strategi ini, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari hulu hingga hilir baik tingkat masyarakat maupun pemerintah. Yang ketiga, perencanaan pembangunan yang strategis serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung mangrove merupakan strategi yang ketiga. Kemampuan mangrove untuk melakukan regenerasi berbeda-beda antar lokasi sebagaimana setiap hutan mangrove mempunyai karakteristik yang berbeda. Lalu, pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat dan kearifan lokal merupakan strategi pengelolaan berikutnya. Saat ini, beberapa kelompok masyarakat setempat telah mengembangkan ekowisata di dalam kawasan Tahura. Akan tetapi, masih perlu disesuaikan dengan aturan pengelolaan pariwisata di Tahura. Pengelolaannya yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010. Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2010, pengusahaan pariwisata di dalam kawasan Tahura dilakukan melalui pemberian izin, sedangkan yang dilakukan masyarakat masih belum memiliki izin. Terkait pemanfaatan kawasan Tahura oleh masyarakat setempat, pemerintah tidak bisa hanya melarang dan membatasi apa yang sudah dikembangkan masyarakat lokal tanpa menyediakan kegiatan sebagai sumber pendapatan alternatif lain. Dan yang terakhir, apabila perencanaan konservasi mangrove tidak dilakukan, akan terjadi kerusakan dan kehilangan mangrove. Akan tetapi, kerusakan dan kehilangan mangrove juga akan memicu pelepasan gas-gas rumah kaca atau GRK seperti karbon dioksida dan metan. Artinya, kerusakan dan kehilangan mangrove menjadi salah satu faktor pemicu pemanasan global. Selain jenis-jenis biodata perairan pesisir yang berkurang, populasi ikan juga menurun, sehingga menyebabkan hasil tangkap nelayan berkurang. Hasilnya, pendapatan nelayan pun menurun, hingga hampir mencapai 50%, yang dimana terdegradasinya mangrove menyebabkan penurunan keragaman hayati dan jasa ekosistem mangrove. Selain itu, berkurangnya lahan hijau untuk daerah resapan air sangat rentan terjadinya abrasi di sekitar pantai. Selain itu, hutan bakau juga terbukti mengurangi kekuatan ombak yang datang ke daratan akibat gempa di lautan atau tsunami. Maka dari itu, perlunya diadakan penyuluhan tentang bagaimana cara mempertahankan kelestarian hutan mangrove seperti halnya melakukan reboisasi. Nah, segitu dulu pembahasan mengenai hutan mangrove dari kita berlima. Pentingnya pengetahuan bahwa hutan mangrove memiliki fungsi ekonomi tanpa menghancurkan ekosistem yang terdapat di hutan mangrove. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian hutan mangrove ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah di dalam pembahasan kami. Dadah!